Allahumma salli ala Muhammad as-sahih mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan perkara mengqadha salat ya. Karena sekarang ada tren ya, orang mengqadha salat. Karena ada pendapat sebagian ustadz katanya kalau ada orang salatnya dulu tinggal, mungkin masa lalunya preman misalnya ya, preman pasar Pak. Ya tidak ada sembahyang lah. Kalau mau sampai puluh taubat ya dah sadar. Terus salat yang selama puluhan tahun tu cerita itu. Nah, sebagian menyuruh agar salat itu diqadha, diganti. Maka banyak sekarang orang yang setiap salat wajib dia salat lagi dengan dalih mengganti atau mengqadha salat-salatnya yang telah lalu. Kalau perempuan haid kan memang tak boleh salat. Artinya mereka meninggalkan salat itu karena memang benar diuzurkan, diberikan uzur untuk tidak salat. Apakah tinggal salat itu disebabkan uzur ataukah tinggal salatnya karena memang pembangkangan di masa lalu? Karena memang dia masa itu belum menjadi orang yang baik, yang taat, yang saleh. Maka prinsipnya kata Nabi, kata Aisyah, tidak disuruh mengqadha salat. Tetapi mengqadha puasa, iya. Itu bedanya. Ibu-ibu yang haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Tapi yang salat tidak diqadha, yang puasa wajib diqadha. Nah sama juga Bapak Ibu, mungkin preman dulu 20 tahun tidak salat, tidak puasa. Maka yang salatnya tidak diganti, tapi yang puasanya wajib diganti selama 20 tahun tu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dan dia punya puasa yang tidak dia tunaikan di bulan Ramadan dulu, maka hendaklah dipuasakan oleh walinya. Sama anhu waliyuhu, maka anaknya, cucunya, bapaknya, saudaranya itu boleh mempuasakan untuknya. Saking pentingnya puasa itu. Kalau salat tidak ada dibegitukan. Kalau dia mati, dia punya hutang-hutang salat, disalatkanlah oleh keluarganya, tidak. Kalau puasa ya, hadis sahih Muslim. Kalau orang ini mati, dia punya hutang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Sama ibu mungkin dulu ketika muda haid, ya kan, tidak diqadha-qadha lah. Laba tumpuk-tumpuk hutang kau. Mungkin 10 tahun. Ya kan? Kalilah 6 hari atau sampai hari itu. Sampai 10 hari tak bayarlah. Awaklah mati, cara oleh tetap berhutang. Tetap berhutang. Itu makanya mengganti puasa Ramadan kau secepat mungkin. Didahulukan dari melaksanakan puasa Syawal. Ibu yang haid selesai Ramadan, qadha dulu di bulan Syawal tu. Jangan puasa Syawal dulu. Bakok betul ibu kalau tidak puasa Syawal mati, tidak apa-apa. Tapi ibu kalau tidak mengqadha mati berhutang. Maka laksanakan puasa Syawal dulu. Nah itu memang puasa begitu aturannya. Jadi apa-apa yang dulu mungkin di masa lalunya, ya kan, belum taat, banyak puasa yang tinggal wajib diganti sekarang menjelang mati. Ya, nanti kalau sudah mati, keluarganya yang menggantikan walinya kata Nabi. Nah, kalau salat enggak. Kalau salat berapapun banyaknya salat yang dia tinggalkan, enggak ada perintah mengqadha. Lalu bagaimana? Ya tobat saja. Dia begitu salat, maka semua dosa masa lalunya sudah dihapus. Begitu kata Allah di surat Hud, ya, surat Hud 114. Apa kata Allah?
aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kata Allah, dirikanlah salat. Maksudnya 5 waktu, dari pagi sampai malam. Setiap salat yang kau kerjakan itu otomatis menghapus dosa-dosamu di masa lalu. Jadi kita ni Bapak Ibu, salat subuh ini, dosa kita yang sebelum ini hilang dengan salat subuh. Nanti salat zuhur, dosa kita yang sebelum zuhur itu hilang pula dengan salat zuhur. Makanya kita ni Bapak Ibu dengan salat ini dicuci 5 kali sehari. Makanya kalau kita mati, masuk surga, kata Nabi. Kenapa? Karena kita mati antara waktu salat. Kita ni pasti mati antara subuh zuhur, zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh. Dan pasti ada salat terakhir yang kita kerjakan. Begitu salat terakhir kita kerjakan, mati, surga langsung tuh. Ya, makanya salat tidak boleh ditunda-tunda. Salat kalau sudah datang waktunya, kata Nabi, langsung kerjakan. Ada 3 yang tidak boleh ditunda. Ya, 3 perkara yang dilarang ditunda. 1, as-salatu iza atat, salat kalau sudah datang waktunya segera. Bako betul mati beko. Ibu yang nak ke masjid tidak apa-apa. Tapi ibu yang masih haid kalau nak ke masjid, ya, yang masih punya masa menstruasi, kalaupun tidak ke masjid, salat begitu azan salat. So kalau ibu tunda-tunda beko sembahyang enggak 10 menit, seperempat jam, mati beko Pak. Ibu dah berhutang tuh. Maka salat segera dikerjakan. Itu yang tak boleh tunda tu. Baru yang kedua, jenazah tak boleh ditunggu-tunggu, ini itu segera selenggarakan. Yang ketiga, wal ayyimu iza wajadat Qur'an, janda atau duda kalau lah bersobok yang cocok dia apa capek. Itu perintahnya begitu. Ketugas PRW kau, ya. Kalau ada janda atau duda nela cocok nampak dia apa capek, tak boleh tunda-tunda lah. Itu perintah agama begitu. Jadi salat itu secara prinsip tidak ada perintah dari Nabi untuk mengqadha. Apakah tinggalnya karena uzur ataukah tinggalnya karena pembangkangan di masa lalu? Tidak ada. Berbeda dengan puasa, memang tegas. Bahkan kata Nabi, man aftara yauman la yuqda anhu walau samad dahra. Siapa yang berbuka di siang Ramadan membangkang, tidak mau dia puasa, sengaja dia berbuka, wajib diganti kata Nabi, walaupun setahun yang sehari itu diganti tidak akan bisa tergantikan. Itu puasa Ramadan itu hebatnya Pak. Setahun diganti yang sehari yang sengaja dibatalkan itu tidak akan tergantikan yang sehari itu kata Nabi. Tapi wajib diganti kalau puasa. Nah, jadi secara asal tidak ada perintah atau kewajiban mengqadha salat yang tinggal. Apakah tinggalnya karena sengaja ataukah tinggalnya karena pembangkangan di masa lalu. Tetapi qada salat itu ada qada salat itu. Bagaimana bentuk qada salat itu? Pertama, hadis Bukhari, hadis dari Anas bin Malik. Kata Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalli iza zakaraha la kafarata laha illa zalika. Siapa yang tertidur atau lupa, maka salatlah dia ketika bangun atau ketika ingat, dan tidak ada kafarat untuknya. Gini, Bapak Ibu dari luar kota sampai di Padang Jamampek, mato ndak tanggung bariknya Rasul. Sajam ni tunggu azan, Rasul ndak taluk menunggu leh. Dan Bapak Ibu ndak boleh menunggu azan, ndak boleh salat itu. Kenapa? Salat dalam keadaan mengantuk dilarang Nabi. Allah juga melarang, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau salat dalam keadaan tidak stabil. Sukara itu artinya tidak stabil. Orang kalau mengantuk tu mabuk, orang mengantuk tu sakaratnya tu. Tu maka orang kalau mengantuk barik diajak mota beko keluar rasio beko tu. Kalau ajak orang mengantuk tu mota beko. Tak bertele-tele yang orang mabuknya. Dan Allah melarang jangan salat dalam keadaan mabuk. Ya, tak boleh kita salat dalam keadaan mabuk. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, kata Nabi, kalau kamu mengantuk, sudah tidur dulu. Bapak Ibu tidur jam ampe, mata mengantuk, kali tunggu azan sajam lagi Rasul taluk, Rasulnya lain alaluk dulu.
Tahu-tahu bapak ibu lalu jam hampir jago jam 7 atau jam 8 memang tak tasinta. Memang tak tanggung latih badan lalu sampai jam 8 pagi baru bangun. Maka kata Nabi, salatlah ketika bangun itu dan itulah qada. Jadi niatnya kalau bapak ibu bangun jam 8 salat subuh, kalau biasanya kalau kita pas waktu kan niatnya usalli farda subhi rak'ataini adaan. Adaannya, adaan itu artinya kes di waktunya. Tapi kalau bapak ibu salat jam 8 kan tak waktunya lagi itu. Maka niatnya bukan adaan, usalli farda subhi rak'ataini qadaan. Beda ya. Jadi salat itu ada adaan tunai, ada qadaan. Qada itu di luar waktunya. Jadi bapak ibu kalau salat jam 8 itu karena sebab tertidur, maka salatlah tapi niatnya mengqada, dan itulah qada salat. Jadi salat yang luput karena sebab tidur, yo bana-bana ndak tasinta, atau sebab lupa. Bapak ibu tadi ya kan pulang, beko di rumah saya semayang leh, gitu ya. Tiba di rumah, kau semayang asar kau, tiba di rumah kiranya ada tamu. Lalu mau tak lalu pu semayang asar ku ibu. La Isa baru takana. Kan sudah semayang Isa, undi yang belum semayang asar tadi le. Dia, kalau jam 9 malam gua ibu salat asar jam 9 tu. Dan niatnya mengqada. Usalli fardal asri arba'a raka'atin qadaan, bukan adaan lagi ya. Qadaan itu karena tidak di waktunya lah. Tapi sebabnya dibenarkan karena lupa. Ya bisa jadi kita begitu, lupa. Bahkan lah besok pagi dah terkena. Lah 24 jam dah terkena salat ketika ingat. Jangan bapak ibu tinggalkan. Oh, lah terlongsong malah lah tinggal lah ajan bapak ibu. Tetap salat ketika ingat. Walaupun ingatnya sudah 2 hari. Ya bisa jadi Pak dah 2 hari dah kana. Kan perintah Nabi begitu, kalau lupa salat ketika ingat. Lah 2 hari baru tak kana asar patang tinggal. Iko hari Sabtu, lah hari Senin dah kana. Bila tak kana sembahyang, bila tak kana tu. Tak kana siang-siang, tak kana sore-sore, tak kana malam-malam. Dan niatnya mengqada. Jadi itu yang mengqada salat, bukan tinggal karena sengaja. Yang sengaja tidak ada lagi taubat. Ibu bapak kalau sengaja meninggalkan salat di masa lalu, taubat. Selesai. Bapak ibu salat itulah taubat nama itu. Itu makanya sebenarnya salat taubat juga tidak ada juga. Karena setiap salat itu sudah taubat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap salat yang dikerjakan itu menghapus dosa.